tujuan kita kumpul hari ini. Dan selanjutnya seperti apa yang kata Mas Budi untuk masalah penanganan terutama ini akhirnya Mas Marjani, kami silakan untuk ke depan. Silakan Pak. Cocok ya. Cecer sama orang apa Selamat pagi, semoga kita semua sehat, bisa beraktivitas dengan baik dan bermanfaat. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, sebetulnya saya itu sungkan, saya itu malu untuk bisa memenuhi undangan teman-teman hadir di sini, apalagi dengan waktu dan menyampaikan apa itu saran, pesan dan sebagainya. Mengingat keberadaan saya, kalau pribadi terus terang saja, saya ini sudah pernah bekerja, saya sudah pensiun, sehingga terus terang aja saya tadi berangkat dari rumah ke sini itu saya bingung saya. Andre, sekarang saya jadi notari Pak Kudul, jadi seragam saya ya catokan pendek sama tanda detik, sehingga karena diundang oleh panitia, Mas Pras, Mas Alek, Mas Budi dan sebagainya, sehingga saya harus produk medis untuk menghormati menghargai undangan. Sampai kalau Mas Pras sampai cari sepatu supaya ya paling tidak tampil orang di sini di hadapannya Pak Budi. Secara formal saya pun juga bukan orang Batu, Bapak dan Ibu sekalian. Secara formal saya ini warga lokal. Secara fisik saya warga lokal. Saya tak alasan dan pemikiran apa teman-teman dan saya, mungkin jiwa saya mungkin yang diperlukan karena jiwa saya dianggap masih batuis. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang berada. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai, kalau tadi Pak Andre Prana sudah menyampaikan sekelumit tentang sejarah untuk perjuangan peningkatan status, kebetulan pada era itu saya tidak terlibat, meskipun tidak ada yang di dalam sejarahnya buku perjuangan Oda Batu, namun saya juga terlibat pada saat perjuangan peningkatan status. Pada era itu posisi saya jadi lurah Temas, lurahnya Pak Majid. Jadi bapaknya Pak Majid itu anak buah saya, perangkat saya. Kebetulan Pak Udin, terus purna tugas, maka karena nggak ada penggantinya, Pak Majid ini saya rekrut sebagai penggantinya orang tua, dan sekaligus saya perjuangkan ke Pak Bupati untuk mendapatkan SK pengangkatan tenaga kontrak dan selanjutnya bergulir menjadi pegawai negeri. Dan pada era itu hanya Kelurahan Temas satu-satunya perangkat yang mendapatkan SK sebagai tenaga kontrak, yang lainnya dijurukan. Itu dampak dari situasi era perjuangan Kota Batu. Dan liku-liku terkait dengan apa yang kami alami, ya nampaknya juga
tidak kalah seru dengan apa yang dilakukan oleh Pak Andre dan teman-teman dan saudara-saudara yang bergabung dalam Pokja. Kami pun yang statusnya sebagai pegawai negeri, yang era itu saya sebagai lurah, seiring dengan perjuangannya teman-teman Pokja di kelurahan kami, saya pasang papan saya kasih tulisan posko peningkatan status Kota Batu. Nah, dari sikapku, ya, sikap saya pada era itu sebagai lurah, saya dianggap sebagai pejabat yang bahkan pejabat yang berkhianat terhadap pemerintah induk, yaitu Kabupaten Malang. Sehingga saya pun juga mengalami untuk dipanggil, untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan upaya support kami terhadap apa yang dilakukan oleh dan tidak hanya itu, pikiran, ya materi dan sebagainya. Ya pada saat itu ya kita supportkan untuk teman-teman Pokja Batu dalam rangka untuk berjuang. Dan satu hal yang perlu untuk menjadi kebanggaan kita, bahwa pada era itu tahun 99 ya, ada ya, banyak daerah yang berstatus OTIP, namun semangat perjuangan peningkatan OTIP menjadi Kota Batu, menjadi pemerintah otonom hanya ada di Batu. Jadi ini patut jadi kebanggaan kita. Kalau OTIP yang lain meningkat itu karena apa? Ya karena berkah itu aja, karena kebijakan nasional. Tapi Batu bukan, bahwa peningkatan status, bahwa pemerintah Kota Batu ini hasil dari banyak perjuangan dari Pokja. Dan ini fakta yang harus kita ungkap, fakta yang harus kita ungkap. Dan perlu juga saya mengingatkan kembali bahwa roh, semangat, tujuan perjuangan kita pada era itu adalah adanya kesadaran. Kita sudah kesal, sudah jenuh, masyarakat itu sudah jenuh ngurus sembarang urusan itu harus ke Kabupaten Malang. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah keluh kesah kita utama pada era itu adalah pelayanan pada masyarakat. Dan begitu, Bung Andre. Jadi pelayanan masyarakat yang betul-betul menyusahkan. Bayangkan aja ya, warga kita yang di Jumbo harus 1 jam bahkan 2 jam bisa sampai ke Kabupaten Malang hanya untuk sekedar urus KTP dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, bahwa pada saat kita berstatus OTIP, kue pembangunan APBD tetes ke Batu itu ya biasanya dimaling-maling. Saya pelaku sejarah bagaimana susahnya menjadi pejabat daerah itu. Anggaran kelurahan, anggaran desa hanya 14 juta. Itu pun kalau tugas ngumpul ke PBB itu kita itu tidak lunas, maka dana 15 juta itu dipotong dalam rangka untuk melunasi. Nanti suka duka semacam itu betul-betul nyata kita bersyukur bahwasanya apa yang menjadi jeripaya perjuangan kita ini nampaknya diamini oleh pemerintah pada saat itu, yaitu berupa peningkatan status dari OTIP menjadi pemerintah utama. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian, nggak terasa bahwa usia pemerintah Kota Batu itu menginjak 24 ya.
menginjak, kalau nggak salah menginjak 24. Pimpinan wali kota Cilih berganti, mulai dari kondisi yang apa adanya sampai semua serba ada. Lalu sekarang kita merenung, apakah hasil peningkatan status berupa otonomi pemerintahan kita ini pemerintahan yang otonomi, yang punya kewenangan, punya hak untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau apakah sudah memuaskan masyarakat Kota Batu? Anda sekalian yang bisa menjawab. Dulu kita melakukan tugas, menjalankan tugas pemerintah Indo itu ya ibaratnya mati kalem, bukan kalem, karena memang betul-betul kita bahas. Sekarang ini Kota Batu sudah artinya sebadan SDM gawe ini ribuan dari berbagai kategori, doktor ada, S2 ada, sarjana ribuan, anggaran sudah triliun, tapi kenyataannya masih saja banyak urusan-urusan yang mestinya itu urusan pokok hingga saat ini masih menjadi problem. Dukungan potensi SDM, anggaran yang sudah ada, ngurusi sampah nggak bisa. Saya terus ikut berarti malu saya, meskipun saya bukan orang Batu, tapi malu saya. Bagaimana pejabat birokrasi yang bekerja? Sekdanya orang Batu, Jatim efisien itu orang Batu, dia ketua tinggal, masa nggak bisa untuk usulkan, untuk membuat program? Kalau memang diperlukan peralatan yang nggak ada diadakan, kenapa sih nggak bisa mengkoordinir teman-teman kepala desa, camat untuk satu tujuan, untuk mencari solusi? Itu baru sampah, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita renungkan kembali. 24 tahun pemerintah Kota Batu ini ada, seolah-olah yang diumum hanya wilayah kecamatan Batu, dan itu pun tidak selesai. Coba sampai kebayangkan, seolah-olah konsentrasinya pemerintah Kota Batu itu hanya satu namanya kecamatan Batu. Padahal masih ada kecamatan Bumian, kecamatan Dodojo. Saya PP dari Singosari ke Batu, mulai zaman dulu ya, awal-awal Batu lahir, kita masuk dari Karangposo. Perkembangannya apa? Hanya Gapulo yang diarah dulu. Alas sekali Gapulo, dua Pujon ke Batu, hanya Gapulo. Selebihnya itu Belgedes. Ini tolong pejabat yang mewakili dari Kota Batu sampaikan kepada pimpinanmu, supaya disampaikan kepada wali kota. Orang Singosari pensiunan yang ngomong. Anda masuk ya, ini fakta, harus kita akui. Suka nggak suka harus kita akui. Sampai masuk malam Lampung sering kali mati,
pemadangan. Wis kondisine wis elek, wis umum, nggak ada masyarakat luar itu merasa dari wilayah Kabupaten Malang masuk ke Batu ada perubahan secara fisik. Woi, aku masuk ke Batu. Kalau pagi, siang, sore, kiri kanan dapur bersih, ada taman yang indah, ada malam penerangannya sampai kapan hal-hal semacam itu dipertahankan oleh pemerintah kota? Sampai kapan kita diam? Saya sangat mengapresiasi pertemuan yang digelar pada hari ini. Mudah-mudahan ini menyadarkan pada kita bahwa nasibnya Batu itu ternyata tidak bisa diserahkan sepenuhnya terus menutup mata apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang di BO itu. Mereka itu hanya gagal hidupnya. Mereka mungkin punya pikiran, tapi jiwa hatinya untuk Batu ini saya masih meragukan. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi tolak balik kesadaran yang baru. Kalau di depan kita ini ada tulisan wayai rumah. Yowes, kalau yang kemarin kita tujuh, mulai hari ini harus kita tahu. Banyak hal-hal yang mestinya itu dilakukan oleh pemerintah Kota Batu itu banyak. Anda saksikan juga sepulang dari acara ini, mana ada namanya trotoar dari batas kota sampai ke Pendem umpamanya. Tidak ada. Kondisinya kondisi singit. Tidak pernah diurungkan oleh pemerintah kota siapa pelakunya. Jangan hanya begitu kan di Batu saja yang menjadi pusat kota pemerintahan. Masih banyak fasilitas umum yang rusak tanpa ada upaya untuk perbaikan. Saya masih menemukan kita jalan-jalan di depannya rumah sakit, namanya trotoar itu lubang, ada besinya menganyakin, dan itu berbulan-bulan dilakukan pembenahan. Iki jangan-jangan bertanggung jawab sopo sih. Nah, maksud kita, mari mulai hari ini kita bangun pelaku pemerintahan yang bertanggung jawab untuk itu semua. Ya harus kita gedor kita. Tidak hanya itu, bapak-bapak dan sekalian, bahwa Kota Batu itu katanya ikonnya kota wisata. Kota wisata, ikone jari kondo. Kota wisata. Orang luar termasuk Batu itu kan namanya kota wisata itu otaknya itu pikirannya itu berpikir, oh Batu indah, Batu itu sejuk, Batu itu gudangnya bunga. Mana ada taman-taman yang bisa menyejukkan mata kita untuk bisa dirasakan keindahannya. Ayo kita jalan-jalan mulai dari ujung perbatasan Karangploso, Daun, Pujon, kita menuju ke Batu. Mana taman-taman yang indah yang bisa dibanggakan. Di satu sisi daerah Tale yang tidak mempunyai potensi iklim, potensi sumber daya alam, tapi bisa membangun kawasan-kawasan indah. Sebetulnya itu juga sesuatu hal yang menjadi problem bagi kita sekarang. Di taman di Sulpat, di Jalan Sulpat, kalau malam ya lumayan indah,
Namun alangkah baiknya kalau ada ide-ide kreatif dari pelaku-pelaku pemerintahan. Di situ ada tower tegangan tinggi itu, bagaimana kalau itu dihiasi dengan lampu sorot bawah, akan indah, akan menarik, tidak gelap seperti ini. Ya memang jangan terang ya, tapi kurang. Kita masuk, kita dari bawah kita masuk mau ke belok ke Pasar Batu. Dari dulu sampai sekarang perubahannya itu ada pelebaran jalan aja sampai Ramati. Dulu ya saya ingat saya di tengah jalan ada pos distribusi. Sekarang nggak ada. Tapi sampainya tetap kumuh, sampainya jembatan itu. Nah, kalau memang pemerintah kota itu punya kesadaran untuk membangun batu, alangkah elok, alangkah indahnya. Di situ dibuat lempengan katakanlah 100 meter atau 50 meter, kiri kanannya buat taman yang indah, indah itu pintu masuk. Sampai lagi kita ke pertelon atas pasar itu ya, itu juga kalau malam gelap. Di pertelon yang kita kesini, di depannya museum Angkor, itu ada pusaran begitu aja. Sebetulnya banyak ide-ide yang bisa dilakukan. Bagaimana kalau di situ tuh dibuat kayak monumen atau ditumpangi atau ditumpangi simbolnya kejar sebagai monumen di situ. Ya bagus saja. Ide-ide semacam ini mungkin perlu disampaikan dari kita ini, dari masyarakatnya. Terus Bapak dan Ibu sekalian, ya, mungkin nggak panjang dan lebar, ya, yang perlu tak sampaikan sekelumit. Kita menerawang ke depan bahwa pada tahun ini kita masyarakat Batu akan menyaksikan perjalanan demokrasi itu pilihan wali kota Batu. Kalau teringat apa yang disampaikan Bung Andre bahwa calon-calon wali kota Batu sebaiknya masyarakat Batu, saya tahu diri nih, Bung Andre, saya tereliminir. Aku wong Singosari, berarti nggak punya hak ini untuk bisa tampil ikut dalam pemilihan wali kota, ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya berpesan 3 hal terkait dengan Batu. Yang pertama, saya mengimpikan, saya mengharapkan bahwa pemerintah kota Batu ini menjadi pemerintah yang cerdas. Cerdas bukan pemerintahnya, tapi Batu cerdas. Aparaturnya cerdas, masyarakatnya cerdas. Ini menjadi tuntutan kita bersama, apalagi di era digital pada era saat ini. Hal yang menjadi ancaman serius bagi Batu ke depan adalah komitmen, jiwa moral, etika penyelenggara pemerintahan. Jadi siapapun wali kotanya harus mampu memaksa menjadikan aparaturnya cerdas, bermoral, beretika. Ini penting sebab potensi yang ribuan ASN di pemerintah kota Batu ini nampaknya kreativitas kinerjanya masih lemah. Mereka banyak berkumpul di BO, tampilannya pada masyarakat seolah-olah cuek,
tidak ada kedekatan jiwa, tidak ada kedekatan rasa. Karena mungkin mereka pendatang, Saya terus terang aja paling marah saya melihat pegawai negeri apapun jabatannya naik mobil jinak, rokokan, terus petikrangan sambil ketawa-ketawa. Saya ini warganya, saya masyarakat. Aku ini orang hukum benar-benar sama patuh kan. Saya itu paling jengkel. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi ini menjadi PR bagi pemerintah kota dan patut untuk disuarakan. Yang berikutnya bahwa saya juga prihatin mendengar informasi pemerintah Kota Batu dalam mengelola APBD itu sampai lupa. Artinya penyerapan anggaran itu kurang. Ini kok bisa? Bagi saya yang bodoh ini bertanya, kok nggak punya anggaran ini kok sampai orang sanggup jangan-jangan model pilih pemerintah. Ini juga patut menjadi bahan masukan bagi kita. Padahal seperti yang saya ceritakan dari awal tadi, banyaknya program-program banyak yang bisa kita sentuh dari anggaran APBD itu. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya punya titip bahwa kalau kita melihat angka statistik kalangan generasi mudanya pemerintah Kota Batu itu banyak. Kalau Bupati di tengah jumlahnya itu banyak, lebih level anak. Saya membayangkan alangkah hebatnya pemerintah Kota Batu, alangkah hebatnya rakyat Batu manakala rakyatnya itu dibuat cerdas, dibuat melek IT. Pemerintah Kota Batu memfasilitasi, mencerdaskan rakyatnya di bidang IT. Semua aspek kehidupan sekarang ini nggak ada yang lepas dari IT. Yang tani bisa masarkan ya online, yang UMKM, yang anak-anak, yang usia manula itu sebetulnya kalau IT ini ya, era digital ini bisa kita manfaatkan salah satu, maka ini akan menjadi potensi keuangan penghasilan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya paling tidak ada kominfo yang bisa menggandeng anak-anak muda, anak-anak sekolah itu diajak, dipahamkan, dibuat latihan kita caranya membuat menjadi YouTuber, ibu-ibu PKK, petani dan sebagainya. Dengan HP yang dipegang hari-hari ini bisa menghasilkan kok bagaimana. Ini tugas kita sekarang. Mudah-mudahan ini bisa dikembang luaskan apa yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya bahwa kita harus menyadari geografisnya Batu, dari kawasan Tangan, dari kawasan Kecamatan Bumian itu banyak hubungan. Saya berharap bahwa masyarakat Batu dan pemerintah Kota Batu punya komitmen yang sama untuk bisa menjaga keselarasan alam, bisa hidup selaras dengan alam. Karena di pemerintah Kota Batu ini kawasan perhutanan itu banyak dimiliki oleh perhutanan. Maka bagaimana caranya wali Kota Batu, stakeholder termasuk dewan ini bisa melobi pada pihak perhutani agar kawasan hutan yang ada di Batu tidak dibuka
menjadi kawasan-kawasan pertanian baru. Ini perlu komitmen bersama. Sebab kalau kita jalan-jalan sampai ke Bungo sana, bis lihat ada bukit-bukit pegunungan sampai ujungnya aja isinya kentang. Yang menikmati hanya segelintir orang, tapi begitu nanti ada bencana, ada hujan, dampaknya masyarakat di bawah ribuan ancaman buah mengancam. Jadi ini juga harus menjadi perhatian serius pada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, pesan saya kaitannya dengan menjelang pilkada ini, ya, marilah kita cerdas juga mensikapi konstelasi politik. Masyarakat Batu, terutama yang ada di sini bisa-bisa saja punya komitmen calon wali kota Batu, pokoknya Batu. Tapi kita harus sadar diri bahwa Republik ini memberikan kewenangan bagi warga negara untuk mendaftar melalui pintu partai. Jadi kemauan panjenengan semua ini mungkin terhambat dari partai. Masyarakat Batu untuk menghadapi seperti itu. Tapi kalau partai-partai, orang-orang Batu yang memimpin partai saat ini berkendak baik, masyarakat mau apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita ini membuat gerakan moral ini bisa lembaga LSM punya Mas Alek atau mungkin Dewan Kota yang isinya tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, anak-anak muda dan sebagainya diformalkan untuk menjadi nilai tekan terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu dan Dewan, sehingga kita masyarakat Batu ini punya peran juga untuk ikut mewarnai apakah Batu ini menjadi hijau, merah, kuning, biru. Kita tanpa itu nonsen. Jadi mudah-mudahan pada pertemuan ini akan menjadikan tonggak awal masyarakat Batu untuk deklarasi membuat organisasi yang bisa untuk memberikan support terhadap siapa saja pemangku kebijakan pemerintah Kota Batu. Itu ada yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dari masukan yang cukup bagus untuk kita diskusikan nanti.